Hey, jadi nih video agak beda dari yang biasanya. Hari ini aku bukan sendirian ngejelaskan, ngeyeping di video secara tersendiri, melainkan aku ada orang lain. Silakan perkenalkan diri, Dims. Halo, nama aku Dims. Ya, aku tukang gambar lah basically. Apalagi cuy? Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Kita ngobrol lebih dalam nanti. Tapi intinya mah, jadi ini tuh aku nggak tahu ya nanti aku namainnya bakal apa. Tapi mungkin ya aku bakal namain seriesnya Gambar Santuy. Basically idenya tuh kayak Hmm, ya kayak podcast. Cuman bedanya kan kalau podcast mah ini ya cuman kayak orang kayak ini berdua santai aja ngobrol lah sambil gitu. gambar di Magma kan? Ya kalau ini mah kita sambil ngegambar. Nah tapi kemungkinan itu kemungkinan itu bakal jadi apa ya, agak memasalahkan karena belum tentu ini sih ya semua orang bisa yeping dan gambar secara serentak gitu. Ya, Cuman ya. aku jujur kadang kalau gambar terlalu fokus jarang ngomong. Nah ya itu salah satu hal yang agak mengkhawatirkan sih ya. Tapi ya sudah. Oh wait, aku perlu ini dulu cok. Belum matiin extension. Wah si Dim sudah siap nih. si Dim Pemanasan. sudah siap-siap nih. Nah, kalau lu pemanasan nih gimana kalau setiap gambar? Aku nggak ada pemanasan Ya, sih. gambar garis-garis gitu yang kepanjang gini. Enggak sih. Gimana? Aku mah mindsetnya ini sih ya kayak aku nggak warm up tapi efek karena aku gambar setiap hari itu tuh kayak jadi warm up aku gitu, ngerti nggak maksudnya? Hmm, Ya basically gitu. Tapi kan kadang kalau misalnya nggak tiap hari kan, kadang atau libur lo gambar 1 hari Heeh. atau 3 hari mungkin. Nah itu kan warm up dulu nggak? Pas Hmm, mau gambar lagi. jujur enggak sih ya. Aku padahal sebenarnya mah oke-oke aja ya kalau kalau mau warm up tuh, cuman nggak tahu ya, nggak kepikir aja kayaknya. Mungkin lain kali aku coba. Tapi ya aku mah lebih ke gambar setiap hari, nah warm up-nya dari situ gitu. Kalau aku sih lebih gitu. Tapi kalau daripada warm up aku lebih ke apa sih, tangan apa, stretching tangan. Kadang kan tangan Ah, kita sakit kan kalau gambar. Nah, menurutku itu sih lebih penting. iya sih. Kalau Sebelum aku sih gambar atau kalau tangan sakit stretching kalau aku mah lebih ke sakit lah ya. ada. Eh, ya, jadi Dims, kita mau gambar apa Dims? Ini kita canvas 4K 16:9. Kita mau gambar apa nih? Gila, gambar Gambar apa apa ya? ya? Gambar Kamu anime lah pasti. kamu punya OC nggak? Mending kita gambar lucu dulu aja. Boleh. Mau Boleh. coba gambar kecil dulu atau langsung coba mikirin sesuatu yang gede buat seluruh kanvasnya gitu? Kayak langsung gede aja nggak sih? Kayak gambarku terus gambar dulu gitu. Oke, Terus boleh selesain boleh. kayak Ini sekali duduk kan? ya, ini aku set timer Ya. 2 Hmm, jam aja biar kita nggak terlalu lama-lama. Oke, 2 jam banget tuh. iya sih sebenarnya. Yang awalnya tuh terasa kayak 1 jam gitu. Aku pernah nyoba 1 jam. Wah rasanya tuh kayak lama. Tapi kalau benar-benar bikin gambar, ternyata cepet gitu. 1 jam tuh. Tapi ya, Ya. basically gitu. Kita mau gambar apa nih? Kamu OC-nya kayak gimana tuh? Jadi kita nggak, lu gambar ojekku gitu. Terus aku gambar ojek lu gitu. Kah? Bisa sih. Cuman kalau gitu berarti aku perlu tahu dulu sih. Tapi kayaknya nggak usah ribet dulu deh. Kayaknya kamu gambar yang kamu, aku gambar yang aku. Terus kita komposisinya mau gimana nih? Mau ngapain nih ceritanya nih? Harus beriringan gitu kan, bro. Kayak Oh, apa kamu mikirnya komik. kayak mereka masing-masing aja gitu? Ya setelah sih mau gimana? Ya aku sih mikirnya ini ya Kita kayak duduk bareng aja gitu berdua atau gimana? bisa bisa kita kayak mungkin di sini ada kayak payung, sini meja, Gila, langsung nanti dibuat lucu. nanti di sini ojek kamu, ini ojek aku misalnya lagi Aduh, minum. ngapain tuh mereka? Nah, emang kamu kira Gitu ngapain? pantai kah? Bisa kayak di kafe yang outdoors gitu mungkin kalau mau. Boleh, boleh. Boleh boleh. Nanti di sini ada daun-daun. Udah di ini Daun lah, daun-daun. Dan di sini ada minum. Agak ribet ya, tapi ya kita coba aja dulu lah. langsung dibuat anjir. Sumpah ini nggak ada persiapan ya. Ini nggak ada persiapan ya. Nih. The power of Mibam tuh. Padahal sebenarnya mah ya, kalau aku ngegambar biasa mah suka buntu kayak, gambar apa ya? Nggak tahu, cok. Gambar apa ya? Hmm, Gitu. Ya, gitu. Kita gas aja nih, gas aja nih. oke. Ini aku berarti Jadi aku gambar osiku, lu gambar osi lu gitu kah? ya basically. Oke. Ini aku turunin opacity-nya aja dulu. Kita paint di layer layer 3 nih. Duh, jadi greget Aku bisa nggak ya gambar? Aku yang ini kan. Ya, kamu yang itu. Hmm, Aduh, nggak bisa. Gimana tuh? mungkin ceritanya Kata mereka lagi chatting gitu ya.
Nah ini nih mulai fokus nih. Bakal jadi hening nih bentar lagi nih. Karena biasa pas sketch ini emang butuh banyak tenaga di otak anjir Iya sih ya. mikirnya. Mungkin nanti pas pertengahan kayak rendering gitu. Aduh baru aja mulai udah mulai musing lagi nih. Aku tuh mikirnya Mhm. kayak nyandarin kepala, terus nanti kepalanya muter, agak ngeribetin diri ya. Ini antara bakal terlihat kayak muterin kepala atau leher patah nih. Kita lihat aja nih. Kayak aku terlalu basic. Kita perlu ini masih ada 2 jam nih Dims. Santai aja, Ya, aku nikmatin. siap. Nah, untungnya sih ya aku nggak nol banget persiapan dalam maksud. Aku sebenarnya ada yang mau ngetanyain ke kamu, Apa tuh? yaitu soal gimana reviewnya Hyaku M. Lu waktu itu mau nanya aku juga kan? Kemarin. Iya, tapi aku sempet nggak sih nanya waktu itu? Iya, tapi ya nggak jawab, aku lagi sibuk atau apa kemarin tuh gambar. Iya ya. Reviewnya, ya oke sih. Jujur aku bilang oke, tapi kayak ada. Lu suka rotoskopi nggak? Animasi rotoskop gitu? Sebenarnya sih ya aku kan awalnya ini ya ngebaca komentar kamu dulu, chat kamu dulu di server tuh. Kamu ngebilang kayak kamu kurang suka si rotoskopnya. Terus aku awalnya mikir kayak, rotoskop. Aku sih mikir rotoskop tuh bukan ini ya yang kayak bener-bener rotoskop, tapi aku awalnya kira jadi ada animator dulu tuh namanya Hiroyuki Okiura kalau nggak salah tuh. Terus dia tuh basically the GOAT ya kalau soal animasi itu. Terus dia tuh saking goatnya sampai dia tuh bisa nganimasiin manusia realistis tanpa rotoskop dan itu tuh terlihat kayak rotoskop gitu. Padahal Iya, nggak aku tahu juga rotoskop sih. gitu. Ya karena frame-nya banyak banget kan gitu. Jadi Bukan, kayak bukan gerakannya smooth banget gitu. bukan soal frame sih, lebih ke emang ini mungkin agak miskonsepsi ya kalau soal animasi. Yang bikin smooth itu bukan mungkin lebih tepatnya sekedar ya jumlah frame-nya, tapi juga kayak spacing dari framesnya, terus timing dari framesnya yang kayak gitu. Terus ya secara garis besar basically gerakannya sih ya dari si animasinya gitu. Nah terus dia tuh si Hiroyuki Okiura tuh saking goat, saking mahir gerakan realistis, menggambar yang realistis gitu, sampai dia tuh animasinya terlihat kayak rotoskop padahal nggak rotoskop gitu. Nah aku tuh kan awalnya ngira rotoskopnya tuh bakal kayak gitu karena kan aku mikirnya kayak oh ini film gitu ya, tapi ya sebenarnya kalau dipikir lagi itu setahu aku ya itu kan Hiroyuki Okiura tuh zaman dulu ya, zaman kayak film Akira masih rame. Akira udah tahun berapa coba, kayak 1980-an gitu ya kalau nggak salah ya, intinya mah gitu. Setahu aku ya kira-kira dari zaman situ gitu si Hiroyuki Okiura tuh. Terus sebenarnya sekarang tuh ya yang zaman dulu disebut biasa aja atau kayak lumayan animatornya. Salah satunya tuh kalau nggak salah Inoue, Takehiko Inoue gitu ya. Aku lupa lagi namanya tapi ya itu. Terus dia tuh sekarang yang biasa aja itu tuh disebut nomor 1 di dalam Jepang gitu. Padahal sebenarnya dulu mah biasa aja gitu. Jadi sebenarnya standarnya udah ini sih ya, bisa dibilang udah berubah gitu dibanding sekarang. Ya tapi intinya mah aku kira rotoskopnya itu kayak gitu. Tapi pas aku beneran nonton, aku tuh langsung ngeh kayak oh oke, ini yang dimaksud Dims tuh, oke. Sejujurnya sih aku nggak tahu ya. Sebenarnya agak dilema ya. Sama sih, Kalau sebenarnya ada scene yang kayak sebenarnya lebih aneh tapi kayaknya cocok sih buat animenya sih. iya, Tentang lari kan itu juga. Nggak salah mereka rotoskopnya pakai pelari apa emang pelari atlet dari iya. Jepang gitu. Kan Nah, jadi biar ini apa, gerakannya realistis. Soalnya ya suka realistis. ketahuan gitu. Perbedaan antara gerakan amatir, acting doang sama yang Jadi benar-benar fine-fine aja jago. menurutku. Hmm. Jadi lebih ke story-nya aja sih kayak menurutku story-nya bagus banget sih. Iya Kayak sih. apalagi message-nya yang diberikan. Kan kan yang bikinnya juga siapa, Dims? Nando demo. Nonton demo. Sebenarnya sih ya, aku kalau nonton ini apa? Nonton, aduh mulai nggak bisa fokus nih. Nonton Hyaku M, aku merasa animasinya tuh lebih cocok buat ada adaptasi manga namanya tuh The Fable. Aku nggak tahu kamu tahu atau enggak, tapi ada Pernah dengar. Iya. The Fable ya. Nah, aku merasa daripada adaptasi The Fable yang beneran, aku merasa animasi rotoskop kayak di Hyaku M itu lebih cocok buat anime itu justru. Ya tapi bukan berarti ini sih ya kayak jelek dalam Hyaku M atau gimana, tapi lebih kayak Tapi Yaku awalnya bagus loh, kayak bukan rotoskop gitu. iya, Bukan berarti
Photoshop-nya jelek juga sih, tapi lebih enak aja di mataku menurutku, Ya maksudnya yang kayak pas mereka kecil. heeh, kan itu nggak tahu ya mereka kayaknya emang susah aja deh di bagian-bagian akhir si filmnya tuh buat ngeanimasiin itu terus mereka nyadar kayak kayaknya mending kita jangan sok gaya deh. Mending kita rotoskop aja, gimana kawan-kawan? Aduh aku pindah terus ini. Tapi nggak ruin animenya sih, bagus-bagus aja. Ya, kan pada akhirnya yang bikinnya GOAT itu si story-nya oleh siapa mangakanya tuh? Utuh, Woto ya namanya. Nggak begitu hafal, tapi ya itulah. gila, philosophical ending dalam-dalam. Dia itu kan emang ini kan, lulus filsafat, kalau nggak salah. Iya, sih. Setahu aku ya, dari apa yang aku tahu dari Rex dan fanboy nomor 1 Woto. Gila. Tapi emang GOAT sih karya-karyanya. Jadi keinget pas ini aku lagi baca, kan aku ini ya udah nonton si Orb, terus aku karena penasaran aku jadinya sekalian kayak baca manganya karena aku penasaran. Terus aku jadi keinget komen salah satu orang di websitenya tuh. Wah ini ceritanya peak, cuman mungkin gambarannya bisa agak better. Karena kan ya sebenarnya kalau dibanding manga-manga yang lain sih ya mungkin tidak terbaik gitu ya gambarnya Orb tuh. Tapi ya Tapi gitu. ketik story-nya cuy. Lihat Ya. aja itu si Wan anjir. Aduh. Aduh, gambarnya gila. Story-nya gila. Peak fiction sumpah. Absolute cinema. Tapi dulu karena gambarnya kayak gitu kan, dia bisa lebih fokus ke story-nya gitu menurutku. Kayak mendalami story-nya. Bisa dibilang gitu. Tapi ada juga sih mangaka yang ya ada yang dia gambar, ada yang dia cuma nulis doang, nulis story-nya. Jadi 2 mangaka gitu. Ya kayak ini kan Death Note, Bakuman gitu. Oh iya, ada. Platinum End gimana? Apa? Platinum End, tau nggak? Aduh aku nggak tahu. Apa itu? Mangaka Death Note anjir, Emang kenapa? yang terbaru. Nggak apa-apa, itu yang diterasin sama orang-orang ending-nya. Di apa? Ya diterasin, Di di bank trust. ampas gitu, Oh, di bank ampas gitu. kenapa emang? Nggak tahu ending-nya katanya jelek. Aku belum nonton sih. Gitu ya. Platinum End namanya. Iya, itu mangaka Death Note. Oh. Mangaka maksudnya writer atau artis atau Dua-dua dua-duanya? dua-dua Oh. dua-dua. Kayaknya nggak sesuai sama Death Note gitu sebelum-sebelumnya. Platinum Terus End. Platinum End tuh maksudnya ini apa? nama Feature story-nya atau bukan? feature story. Maksudnya kan ada Death Note yang itu tuh yang setelah Death Note original. Oh, enggak ini Beda lagi ya? bener-bener cerita baru. Iya, Oh, kurang gitu katanya. ending-nya katanya. Endingnya. Secara khusus endingnya ya. Jelek. Hmm. Lu kalau anime-anime baru gimana? Ada nonton? Ih, sumpah Dims. Aku aku sebenarnya pengen orang buat ngobrolin ini, tapi kamu ini enggak benar-benar kayak merhatiin yang season ini? Merhatiin enggak season ini? Oh, merhatiin. Aku cuma denger aja sih, aku belum ada waktu buat nonton. Tapi Oh, oke. ada jadwal pengen nonton sih, belum. Ya kalau aku Nah, sih ini ya karena pengangguran karena aku banyak luang waktu, aku jadinya ditambah juga aku sekarang kayaknya ya sebenarnya udah dari dulu sih tapi apa ya, kalau makan tuh selalu nonton anime. Jadi dari situ tuh karena aku makan, manusia makan kan 3 kali sehari gitu ya. 3 Jadi kali nonton anime. jadi aku tuh nonton Lah, anime. tapi kan kadang makan lu habis masih nonton kah? Iya, aku masih nonton. Oh. Hmm. Nah, aku kan ini ya karena setiap makan tuh nonton anime pengennya tuh. Jadinya aku terpaksa ya sebenarnya aku bisa aja sih ya nonton anime-anime yang dulu kalau mau. Cuman aku lagi penasaran aja yang sekarang-sekarang. Jadi aku lagi nonton nih bener-bener merhatiin yang sekarang-sekarang tuh. Nah, terus aku lumayan banyak nonton tuh jadinya. Salah satunya Sentence to be a Hero misalnya. Nah, itu aku nonton tuh. Oh, kamu nonton? Gimana tuh? Episode 2 masih kan. Ya Iya. bagus sih animasinya. Ya semua di-glazing animasinya anjir semua. Animasi Bagus. emang gak usah ditanya sih. Story-nya oke lah, oke. Oh, menurut kamu oke aja? Ya belum ada yang mind blowing banget sih, tapi aku Oh, tahu bisa lihat potensialnya. oke. Kayak gimana ke depannya. Iya sih baru mulai sih ya namanya juga. Kelihatan. Iya. Tapi gambarnya pun gila sih, bukan animasi Iya gambarnya bagus sih. banget. Aku tuh kan ini ya omong-omong animasi suka merhatiin kayak wah studio siapa nih
Terus aku ngeliat, oh studio namanya tuh Kai. Aku baru Iya, pertama sama kali dulu dengar. baru denger. Tapi ternyata pas aku lihat-lihat ya, season 2 sama Umamusume itu ada season 3 ya? Ya kalau nggak salah. Iya. Ada season 2 sama season 3. Itu tuh sama studio Kai. Ternyata. Terus aku dari situ kayak, aku sebenarnya nggak tahu ya si studionya siapa, tapi ternyata dalam Sentence to be a Hero setidaknya mereka kan bagus banget anjing. Itu tuh saking bagusnya sampai aku tuh awalnya agak khawatir. Jadi aku tuh pernah bukan khawatir animator ya. Semoga tidak ada yang terjadi di situ. Mereka Semoga udah pasti tuh. semoga mereka dirawat dengan baik ya dan digaji dengan benar ya. Ya tapi yang aku khawatirnya tuh lebih ke ini sih. Aku pernah dengar orang nge-review anime ngomong, atau mungkin ngomongin aja ya, tapi intinya mereka ngomongin kayak anime yang animasinya bagus banget juga, cuman bukan Sense to be a Hero. Nah, terus mereka ngomong kayak, nah oke, ini animasinya bagus. Cuman sih ya, kadang tuh karena seriesnya itu saking banyak scene bagusnya tuh jadi terasa biasa aja Biasa gitu. aja. Kayak kan Sakuga, biasanya kan kalau orang ngomongin Sakuga tuh kayak, wah ini nih biasanya show-nya tuh kayak gini, anime tuh kayak gini, animasinya. Tapi wah tiba-tiba di sini jadi hebat banget gitu animasinya. Jadi lebih dibanding biasanya. Nah kan justru yang ngebikin Sakuga wah tuh itu kan ya selain animasinya Di sendiri jomplangnya dengan momen-momen tertentu gitu. jomplangnya dengan animasi biasanya. Jadi di situ tuh si orangnya tuh ngomongin itu. Terus pas aku nonton Sense to be Hero itu tuh kan episode pertamanya penuh banget ya. Sakuga di mana-mana, ada kayak Iya. dari segi misalnya Full action explosion-nya, anjir. ya, efeknya, karakter acting, bahkan itu si lolinya siapa sih namanya? Teorita ya, kalau nggak salah. Teorita. Ya kalau nggak salah Teorita. Itu kan ada satu scene yang pernah di-share di Discord server, yang scene yang dimana si Teoritanya tuh nge-acting kayak, wah lihat aku Megami gitu, aku goddess gitu. So itu aku ngeliat kayak, cing, frame-nya berapa itu cok, seluruhnya gerak anjir, rambutnya, ekspresinya, mana semuanya smooth banget lagi. Terus itu kan penuh. Dia gerak lebih banyak frame daripada One Punch Man season 3. mulai lagi nih. Ya. Wah. Terus dari situ aku agak khawatir kayak, apakah bakal terjadi masalah seperti itu di dalam anime ini? Tapi nggak tahu sih ya, nantinya kan baru berapa episode juga. Tapi kalau lihat dari episode 2 ya Nggak sabar, maksudnya masalahnya di mana? iya Banyak maksudnya ini aja sih, bukan masalah sih sebenarnya, lebih ke ini tuh enjoyment gitu kan. bisa terjadi aja bahwa kayak kalau semuanya bagus terus-terusan kadang terasanya kayak mulai biasa aja gitu. Bukan minus ya, mereka ada animasi bagus terus-terusan. Cuman ya ada efek itu bisa terjadi. Iya, ngerti sih. Ya tapi Tapi lebih bagus gitu daripada kekurangan frame. Iya sih ya, kayak anime apa itu? Anime apa? Apa ya? Gitu. Nggak tahu aku juga. Omongnya tapi series itu aku sampai ini aja ngelihat ada orang ngebikin video, aku lupa lagi judulnya apa di YouTube tuh. Apa ya judulnya tuh, kayak how a series can destroy itself atau ruin itself atau mana apa gitu. Di thumbnailnya ada ini aja, One Punch Man, ada anime-anime lain yang season barunya tuh tiba-tiba jelek gitu, video barat, video dari luar. Ini itu lucu sih. Si Mappa ngeset standarnya terlalu tinggi anjir buat One Punch Man. Jadi nggak ada yang bisa bersaing. Sekarang anime action dibanding-bandingin sama Fire pasti. Kaizen, Chainsaw, nggak sesuai. Mulai. Langsung ke direktornya, entah siapalah, salah-salahin. Langsung tuh. Itu padahal sih ya, One Punch Man kan dianimasiin JC Staff. Mereka tuh bisa aja sebenarnya bagus tuh. Cuman nggak tahu ya dari segi productionnya mungkin ya. Jadinya nggak bisa semaksimal itu. Kasihan sih.
di roasting anjir di internet. Tapi menurutku semoga gara-gara di roasting itu ya jadi lebih better gitu atau gimana? Nggak tahu deh. Tapi ada yang bilang Yakin? kan, Hah? karena kenapa itu? Karena anime itu memang gak ada duitnya anjir. Gak salah sih. Anime ada itu buat promosi source materialnya doang, nggak dapat duit Ya itu. tergantung ini sih ya animenya, tapi ya biasanya Jadi orang yang ngadaptasi. ngeluarin budget banyak itu biasanya cuma passion gitu doang. Iya sih ya. Ya Jadi, mungkin bisa jual apa lebih terkenal gitu mungkin. jadi Oh kayak bagus ingat aja. jadi Tapi kayak ingat kayak gameplay gitu. jadi kayak ingat video lagi yang aku pernah nonton yang kayak kalian ngapain bikin decision kayak orang pebisnis yang pengen dapat duit banyak. Kalian ngapain melakukan itu di industri anime? Kalian gak bakal dapat duit di industri anime. Jadi ngapain kita kayak gitu berpikirnya. Dia tuh yang bikin videonya tuh tipikal orang yang mengenang-enangin zaman dulu anime. Secara khusus zaman dulu banget sih ya. Ada juga ada yang bilang anime zaman dulu style itu lebih bagus gitu. Di Twitter Ada. aku lihat. Salah satunya Menurut lo gimana? mungkin aku ya. Oke oke. Kenapa itu bisa kayak gitu? Maksudnya dalam hal apa visualnya kenapa lebih bagus? Gimana ya cara ngejelasinnya tuh? Kayak Vibe doang nggak? Atau gimana? ya itu buat beberapa orang tertentu Kalau iya sih. menurutku sih background-nya sih kalau menurutku. Itu anime dulu Oke. bagus. Tapi nggak tahu ya, aku nengok anime dulu itu anime-anime yang memang benar-benar masterpiece anjir. Jadi background-nya bagus-bagus. Kalau Aku nah bandingin sama anime sekarang yang mediocre gitu. Ya iyalah, terlihat bagus dulu. sebenarnya yang kalau mau ngebandingin yang ya kalau mau ngebandingin sebenarnya kalau gitu perlu yang bandingin sama ini sih. Anime 80-an secara khusus karena itu pas si ekonominya Jepang lagi lumayan besar tuh, lumayan ramai tuh. Jadi orang-orang pada punya duit. Nah, karena itu zaman dulu mereka tuh bener-bener beli anime, beli kayak VHS, beli kasetnya gitu. Oh, Terus gitu itu ya. tuh gacor, bener-bener Hmm. gacor gitu. Kecuali nggak kayak mungkin penjualan Blu-ray atau Ya, gimana sekarang sekarang. Blu-ray jarang yang beli kayaknya. Langsung Iya, ke Netflix langsung udah bisa nonton anjir. iya. Di Jepang juga. Itu Nggak budgetnya perlu beli juga Blu-ray. dari Netflix langsung kan. Iya. Nah, tapi kan itu 1980-an tuh. Mereka banyak duit tuh. Dan karena masih awal-awal anime, maksudnya kayak kan anime sekarang udah lama. Ya nggak lama banget sih dibanding media yang lain, tapi lumayan lama lah ya. Terus apa ya? Kayak udah ada ekspektasi mungkin nih bisa dibilang dari isi anime itu kayak gimana. Kayak oh ada ada MC overpower terus nanti dia masuk isekai bla bla kayak Isekai. gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kan zaman dulu ya paling anime yang ada siapa coba Astro Boy atau kayak Kimba the White Lion gitu. Jadi mereka masih bereksperimentasi. Anime itu potensinya gimana ya? Kayak aku bisa ngapain aja ya di dalam anime itu yang aku tidak bisa melakukan di film misalnya. Terus dari situ jadinya kebanyakan ya sebenarnya nggak semuanya sih ya, tapi lumayan eksperimental zaman-zaman waktu itu setahu aku sih ya. Ini kalau ada orang yang hidup 1980-an nonton ini tolong abaikan saja yepingan saya, tapi ya intinya mah karena mereka banyak duit, anime juga masih baru-baru jadi eksperimental. Nah, tapi kalau dari segi animasi, yang pertama duit ngaruh sih ya. Karena dulu lebih banyak duit jadi orang lebih gas aja ngebikin animasi yang kayak kamu tahu ini gak sih kayak Golden Boy anime? Tahu. Tahu sih tapi nggak nonton. Ya itu Yang dia apa kayak harem kan? iya bisa Harem, tapi dibilang ada ecchi dikit kan? Ada ecchi ya dikit. nggak dikit sih, nggak Lumayan. dikit sih, lumayan sih. Ya tapi nggak sampai gitu juga sih ya. Tapi intinya mah, Dia kayak jago nyelesaikan masalah apa gitu kayak iya programmer ya. dia tuh ini cowok Sigma versi zaman dulu cowok. Dia alpha male gitu. Ya tapi intinya mah ada anime dulu namanya Golden Boy. Nah itu tuh apa ya?
ada satu scene, mungkin aku kalau niat ngedit ini aku bakal munculin di sini. Tapi ada scene di openingnya tuh, dia naik sepeda, terus tuh apa ya? Ditambah, jadi kan dulu tuh banyak duit orang, terus ditambah juga zaman dulu kan nggak ada CGI ya. Jadi Ya. mereka tuh kan terpaksa, ya kalau pengen gambar sepeda harus gambar sepeda gitu, harus jago gitu, harus bisa, nggak bisa kayak nanti bantuin 3D aja gitu, nggak bisa gitu. Hmm. Nah, Hmm. kayaknya faktor itu juga, jadinya mereka tuh jago banget ditambah punya duit, jadi mereka niat untuk ngebikin animasi naik sepeda yang bahkan Benar-benar sekarang pun dianimasi. sedikit Hmm. anime modern yang bisa bersaing dengan tingkat kualitasnya gitu, tingkat fidelitas animasinya gitu. Berarti anime sekarang suka cut corner gitu ya. Mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Menyesuaikan budget, waktu lah. Ya budget, waktu, Masuk akal sih. ya kan dulu mah lebih nyantai ekonominya, lebih gacor, lebih bebas gitu. Jadi dari situ mereka punya insentif untuk kita bikin ini sebagus mungkin aja. Sekaligus juga karena kan mereka mereka kan tidak bisa ini ya. Wah, buka komputer CGI animasiin mecha gitu. Enggak. Mereka bener-bener harus gambar setiap kabel, setiap apa? Semirip mungkin. bukan. Itu beda lagi. Ya, tapi mungkin bisa dibilang gitu juga sih ya, kayak ada animator sekarang, dia tuh namanya Yoyo Shinari kalau nggak salah. Ya benar, Yoyo Shinari. Nah, dia tuh kan sekarang basically kalau nggak salah dia tuh ini ya, salah satu penemu Studio Trigger. Nah, dia tuh kan udah lama ya nge-anime di bidang anime, veteran gitu. Dia ada pas zaman Evangelion, dia bantu ngerjain di situ. Nah, dia tuh di situ nggak mau ngegambar si Eva-nya, bener-bener kayak diukur kalau nggak salah ya, seingat aku, make penggaris biar sesuai gitu gambarannya tuh. Gila sih. Jadi kan nggak bisa terbantu tuh sama kita pakai aja Blender nih, nggak bisa. Tapi kelihatan banget sih kalau anime mecha zaman sekarang kayak Iya. Gundam Gekieux itu kayak 3D banget anjir kelihatan. Iya, karena apa, Dims? Karena kita udah punya alatnya, jadi orang tuh nggak ada insentif untuk bener-bener belajar gambar mecha yang cepet gitu, yang rapih, cepet, 3D gitu. Karena kan ya ngapain, udah ada 3D gitu. Kurang study. kurang insentif. Jadi gara-gara teknologi berkembang mana menurun gitu ya animasi 2D gitu. Ya mungkin lebih tepatnya lebih ke ini sih ya, skill set 2D-nya secara khusus. Kalau dari segi kualitas sebenarnya bagus-bagus aja sih, bahkan dibanding dulu animasi sekarang, apalagi yang dari kayak anime apa ya, kayak misalnya Studio Bind tuh kan orang-orangnya jago-jago, atau kayak Studio Bones kayak gitu. Studio Bones mereka tuh awalnya dari Sunrise, jadi mereka tuh dulunya ngerjain Cowboy Bebop. Bosen bikin mecha. Iya, mereka tuh karena mereka dulu Sunrise, sebagian dari Sunrise ngeanimasin Cowboy Bebop dan karya-karya lain yang ada mecha-nya. Jadi mereka tuh punya banyak animator yang jago mecha. Terus itu kenapa animasi dari Studio Bones tuh bagus-bagus mechanya. Karena orang-orangnya emang zaman dulu yang punya skill set itu gitu. Ya. Lihat aja animasi apa, kayak Space Dandy atau apa lagi ya, apa sih namanya tuh, Kagayaki no Takuto atau apa gitu. By the way, ini kita warnain nggak? Warnain lah. Itu masih banyak sih waktunya, 1,5 jam gitu. Iya, warnain aja. Warnain Kalau aja. mau warnain sekarang aja cepet. Boleh. Ya intinya mah jadi mereka tuh karena dulu Sunrise, jadi punya animator-animator yang jago mecha, jadi mereka gambar mechanya bagus gitu. Karena mereka nambah layer anjir. real begitu. Tadi kita kenapa tiba-tiba ngomongin Studio Bones ya? Ya bahas anime dulu sama sekarang kan. Oh iya. Sebenarnya kalau dari aku sih ya, kenapa aku merasa dulu ya, tapi sebenarnya anime-anime tertentu sih, karena nggak semuanya kayak gitu. Tapi 1980-an banyak sih yang kayak gitu. Tapi intinya mah
Karena ada kurangan kelebihannya sendiri lah. ya, Gitu. maksudnya kenapa ada yang bilang kayak wah zaman dulu mah Masuk akal, better ada gitu. yang bilang bagus, ya. Karena ya pertama duit, kedua teknologi nggak ada jadi terpaksa jago. Terus hasilnya tuh jadinya ibarat kayak ini deh ngebandingin animasi sekarang yang dari studio top tier kayak atau mungkin jangan studio sih ya, tapi lebih ke anime top tier kayak misalnya Sentence to be a Hero kan itu animasinya wah kemana-mana itu. Nah itu tuh ibarat kayak ngebandingin anime modern dengan dulu, apalagi yang dari anime yang bagus dulu. Itu tuh kayak ngebayangin anime yang dari studio nggak kenal siapa di tahun ini dengan yang dari kayak Studio Bones atau misalnya anime Sentence to be a Hero kayak gitu. Susah dijelasin tapi intinya mah gitulah. Kalau menurutku lebih banyak anime high quality sama studio-studio besar sekarang daripada dulu sih. Ya nggak? Mungkin ya. Kayak banyak banget anime sekarang kayak gila. Season ini juga banyak banget yang bagus anjir. Itu bro. Banyak Fate lagi, sih. Fate Strange. Fate Strange Fate tau Strange nggak? Fake tahu. Nah, gila animasinya gila-gila semua anjir. Emang banyak sih. Tapi faktanya sih ini ya. Kayak animator yang kayak Hiroyuki Okiura yang kayak dulu-dulu The God yang animasiin Akira dan lain-lain. Gak ada yang setingkat itu tuh sekarang. Kecuali mungkin kayak animator tertentu banget. Ya, animator sekarang kayak di luar negeri sih lebih dibilang yang paling god gitu, paling bagus gitu. Animator yang terluar gitu kayak Vincent, Vincent. Vincent apa namanya? Pokoknya dia yang animasiin di JJK yang ngasihin Mahoraga versus itu. Oh, Siapa namanya anjir? Pokoknya animasi sekarang itu animasi yang muda-muda gitu, yang terkenal gitu. aku taunya Yang cuman bilang god. Weilin Zhang, Spencer Wan. Nah, Welin Zhang juga. Oh Welin Zhang kan ya, masih muda kan? lumayan sih masih muda. Iya sih ya. Vincent Sansart. Nah, itu orang apa? Nggak tahu tuh. Prancis, orang Prancis. Dia Mungkin. animasiin One Piece banyak sih. Sacre Pokoknya di-glaze bleu. lah sama orang-orang sekarang. The Goat. The Goat. Fairtrack juga orang Philippines. Aku Mereka belakangan ini belajar animasi sih, Imam. hmm? Makanya tahu gue gitu-gitu. Oh, Belajar animasi. lagi belajar. Oh iya, kamu lagi belajar animasi. Gimana tuh kabarnya? Hmm, Gimana tuh oke. kabarnya? Aku kan sebelumnya belajar animasi, kayak lihat video doang gitu. Hmm, Belum pernah nyentuh gitu, kayak masih bingung gitu. Memulainya dari mana gitu. oke. Nah, terus semalam si Misogi kan Oh iya. ngajarin Boruto animasi gitu. Anjir aku belum kayak aku belum bisa lah. Tapi dia ngajarin nekat aja lah gitu katanya. Nekat aja diem gitu. Ya Nggak udah, salah sih. nekat kami belajar. Kayak anjir, ternyata semudah ini. Enggak semudah maksudnya memulainya semudah itu, enggak ada yang perlu ditakutkan gitu maksudnya. Memang bukan berarti mudah nih Mas ya. OTW jadi Spencer Kayak Wan. mulai aja gitu. Kayak aku langsung ngerti timing apa gitu-gitu. Kamu Mending udah ini. kamu setuju nggak bahwa orang yang jago gambar kayak udah lumayan jago gambar gitu ya? Mereka lebih gampang belajar animasi. Iya, setuju banget. Aku gampang Oke. banget anjir belajarnya. Kayak lu apa ngertiin timingnya aja sekarang. Udah jago gambar. Sebagian karena ini sih ya, sebagian karena udah bisa gambar, tapi selain itu juga nggak tahu ya, setidaknya buat aku ngerasa karena aku udah studi misalnya kayak figur kayak gitu, kan aku apa ya kayak mungkin nggak hafal tapi lebih ke ngeh aja soal apa ya katanya tuh berarti kayak weight berat gitu ya, massa, terus timing juga kayak kan suka merhatiin orang gerakannya kayak gimana nih. Terus kayak gitu. Ditambah juga kayaknya aku emang karena ini aja sih ya. Karena banyak nonton Sakuga yang bagus jadi aku ya mungkin bisa dibilang seleranya agak lebih terkembang dibanding misalnya pemula banget gitu. Jadi aku tuh udah kayak apa ya, udah tahu yang bagus tuh gimana, cuman diri sendirinya tuh belum bisa yang bikin yang bagus itu gitu. Ya, observasi ada bagus lah. Guys, mulai deh semirip mungkin. Semirip mungkin. Itu jadi inside jokes itu. Jadi bahas AI dong. Bahas AI. Bahas AI. Kita mau bahas apa? Tentang AI. Ada banyak. Menurut lu gimana gitu? Kayak lu tetap gambar kah? Kayak ke depannya gitu.
Aku mah tetap gambar sih, karena kan aku gambar ya karena emang mau gambar, bukan karena duit atau kerjaan atau gimana. Emang ya udah Mmm, gambar mah gambar. Itu jadi kenapa nggak peduli ya, kayak kerjaan berkurang tentang gambar atau apa gitu, lu tetap gambar aja gitu? aku mah tetap gambar aja sih ya. Karena Mmm, ya ini nih kenapa aku kadang suka merasa apa ya katanya tuh berarti merasa tidak relate mungkin ya bisa dibilang ke kalau orang orang tuh kayak aduh bang, aduh aku ini nggak ya belajar gambar nggak ya, terasa tuh kayak gak berguna banget kan ada AI gitu. Aku tuh nggak bisa nge-relate kayak yang kayak gitu karena apa ya aku gambar karena pengen gambar aja gitu jadi oh ada AI ya ya udah sih aku tetap bakal gambar gitu. nikmati prosesnya ya. Eh, ya aku ini sih jadi keinget ada programmer yang aku suka tuh namanya Casey Muratori. Dia tuh dia tuh emang tipe programmer yang bener-bener suka programming gitu, bukan sekedar kayak oh ini kayaknya duitnya gacor nih, aku masuk sini nih gitu, bukan kayak gitu. Bukan berarti orang yang masuk programming kayak gitu ya orangnya. Nah terus tuh kan dia pernah nge-komen tentang AI, terus dia tuh memberi jawaban yang sreg banget bagi aku, yang kayak gimana ya cara ngejelasinnya, buat dia AI itu nggak berguna, atau ya bisa dibilang nggak berguna, nggak ngaruh, nggak penting gitu bisa dibilang. Karena bagi dia, ya programming, dia ngapain programming karena pengen programming gitu. Dia bukan programming karena pengen kayak, kerja gimana gitu, ya untungnya sih ya dia dapat kerjaan dan bidangnya juga kayak gitu gajiannya gitu. Tapi dia kalau kan AI bisa dijadikan tools juga nggak? Dia anti AI gitu nggak? Kayak nggak pengen make AI atau gimana? Mungkin bisa dibilang anti AI dalam satu segi, yaitu kayak dia merasa AI nggak etis, bisa dibilang. Mmm, Tapi ya terpisah dari itu, dia tuh emang ya bagi dia nggak apa ya, nggak penting AI itu, nggak ngaruh bagi dia karena ya dia mah alasan orang-orang kayak dia, programmer yang kayak dia, kenapa mereka program karena mereka pengen program. Jadi kayak oh ada AI yang bisa ngeprogram, oh ya udah aku sih pengen program. Ngapain ngapain dia nyuruh AI untuk ngeprogramming padahal dia yang mau programmingnya gitu, bukan bukan dia mau AI-nya yang ngeprogramming. Kan kalau kalau tapi kan AI masalahnya kan kayak programming atau gambar itu walaupun kita suka hobi itu nggak selalu senang. Setiap saat nggak selalu senang gitu menurutku. Ada titik-titik ya di mana kita stres banget sama gambarnya, kayak pengen quit atau apa gitu. tapi faktanya Atau orang yang udah lama mah nggak bakal quit nggak sih? iya iya, Maksudnya udah kayak terlanjur gitu. Hmm, ya bisa dibilang kayak gitu, tapi kayak apa ya, kayak ada hasrat, ada sesuatu yang mentarik kita kayak di ini, kayak Cok. kayak Kayak QM kah? bener, baru aja mau bilang, baru aja mau bilang, kita tuh ngapain gambar, Dims? Untuk menggambar aja, untuk Menikmati memberikan saat-saat gambar, untuk memberikan memberikan segala hal. segala halnya aja, Dims. Udah titik. Kita tuh kan hasil jelek, ya udah jelek. Hasil bagus, ya udah bagus. Kan kita kita gambar buat apa? Untuk gambar, pure gambar. Ya udah gitu. Gila. Jadi bagi orang-orang yang kayak gitu, yang meliputi aku gitu ya, aku pun nggak bakal mau ada AI, mau ada apapun, aku tetap bakal gambar karena ya aku pengen gambar. Ya Mhm, mungkin ya kalau dari segi apa? Segi prospek karir misalnya mungkin ya, tapi itu pun aku agak agak ragu sih sebenarnya. Dari segi prospek karir mungkin kayak ada gimana-gimananya masalahnya gitu. Jadi nggak segampang mungkin ya dibilang, bisa dibilang. Tapi ya aku bakal tetap gambar gitu karena ya aku pengen gambar. iya iya, ngerti 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 kok Bang, lu mau gambar ngerti. Ya, ya. Aku mau gambar. Aku mau gambar. Mengapa kita menggambar, Dims? Oh, mulai. Wah, Kenapa kita? Iya ya, kenapa? Tapi jujur ya aku setelah nonton Hyaku-M, aku tuh nanya ke diri sendiri, kamu ngapain ya gambar? Gak tahu cok, aku gak bisa jawab. Ngapain ya aku gambar? iya, bener bener. Kamu pernah gak ngepikirin itu? Iya, tapi kita nggak bisa jawab itu kayak perasaan Iya apa gitu kan? yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lah pokoknya. Pokoknya pengen aja gitu kayak kayak kita Iya. merasa
Sama kayak si Kaido. Dia merasa kayak dia nggak mungkin juara 1 kan. Dia bakalan seterusnya kedua terus, tapi dalam hatinya dia tetap merasa besok next race selanjutnya dia bakalan menang gitu. Kok bisa Tah, dia? eta, itu dia. Lu kalau bikin secara logika, secara apa, dia nggak bakal bisa menang gitu. Saatnya Tapi dia saya tetap lari dari realita. anjing. Iya. Aku nonton itu bareng sama teman aku. Wah, itu Kaido favorit karakter dia tuh. Tapi emang ini sih GOAT Kaido. Tapi nggak tahu ya di dunia asli emang itu bakal terjadi ya. Hmm. Tapi dia juga bilang kita bisa lari dari realita kalau kita melihat realita itu sendiri. Itu dia. Jadi kalau kita nggak lihat, nggak bisa ngakui realita itu, kita nggak bisa lari dari realita. Harus tahu dulu kita mau lari dari apa. Iya, bener. Kalau itu secara praktisnya apa ya berarti? Ya, mungkin kalau gambar kan, kalau kita lihat gambar kita harus tahu kekurangan gambar kita di mana gitu mungkin. Oh, Nah, pada saat kita tahu kekurangan gambar kita bisa mungkin itu lari rencana dari buat realita itu. memperbaiki. Nah, lari dari Nah, kenyataan dengan cara tahu kenyataan kita. Gambar kita jelek, dengan jadi gimana cara cara kita larinya? nge-studi. Studi. Kabur dari realita. Aduh. Emang ini nih kayaknya episodenya judulin aja Hyaku Emu. Ya, gue review. AI Hyaku Emu apalagi tuh kita anime zaman sekarang versus dulu. Tapi lu ada nggak perasaan pengen quit gambar gitu? Ada nggak ya? Nggak tahu ya. Kayak Udah, merasa aku terlalu berat gitu? enggak sih. Justru Nggak tuh. gambar tuh yang mengisi jiwaku, Dims. Gila. Justru kalau Bagus nggak banget emang ya. gambar, aku tuh merasa hampa. Gila, belahan jiwa. Nikah sama gambar kah? Gas. Gas. Kalau umurnya 18, ah? Belum, lu masih berapa tahun gambar? Tunggu 18 Oh, tahun kan? oh gambarnya harus 18. Oke. Gambar apa pengalamannya gitu ya. Aduh, aku udah gambar berapa lama ya? 10 tahun mungkin ya kalau ngomong agak seriusnya. Kamu udah berapa lama, Dims? Kalau seriusnya ya, kayak dari COVID lah, 2020 Oh, seriusnya tuh. ya. Kalau kayak setengah seriusnya kapan? Mungkin SMA kali ya. Aku gambar-gambar kayak frame dari anime gitu. Oh, Kayak have fun aja. iya sih. Kayak nggak ada mikir ini bagus enggak gitu. Kalau kayak awal mula banget ngegambar itu mulai dari mana tuh? Hmm. Hmm. Ya itu sih pas sekolah sih SMP atau SMA lah. Hmm. Gambar anime doang. Ya karena nonton anime, aduh keren nih pengen gambar. Iya sih ya. Keren sih Gitu aja anime. sih. Kayak mungkin kalau dari kecil aku nggak ada sih. Hmm. Tapi aku pernah ingat kalau kecil tuh, kalau SD lah atau SMP itu pelajaran seni itu suka banget aku. Kayak anjir Oh. seni seru nih gambar nih atau ngapain lah pokoknya ngerain pensil lah. Suka aku. Tapi nggak ada pernah kepikiran pengen nyari duit dari gambar sih. Tapi sekarang akhirnya Hmm? sekarang Ya sekarang masih mencoba sih. oh, apakah sudah menjadi duit? Ya sudah menjadi duit tapi Ah, ya belum stabil gitu kan kayak oh, ya ya masih begitulah emang duit. Sulit. yang penting gambar gila. Penting gambar gila. Kenapa kita gambar? mulai. Tapi ya ngomong-ngomong gambar sih ya. Aku kan biasanya gitu ya artis kalau mulai nyari duit tuh kayak commission gitu ya. Tapi aku setelah ini ya, setelah nge-YouTube, kayaknya aku nggak tahu ya tapi nanti di masa depan bakal gimana. Tapi terasanya Hmm? kayak aku pengennya tuh bukan commission atau misalnya kerja di studio atau gimana. Tapi ya kalau dapat pengalamannya syukur sih ya. Karena itu lumayan penting juga. Tapi maksudnya tuh setelah aku YouTube gini ya, apalagi dan nyoba ngajar ibarat kayak kelas kan aku ngadain semacam trial kelas warna gitu ya pas waktu itu tuh Hmm? di server. Nah, dari situ aku nyadar kayak aku pribadi kurang suka ya yang kayak bikin akun, cari follower dari gambar sesuai tren gimana kayak Genshin Impact, game gacha, Hmm? Arknight Hmm? gitu, bla bla bla. Aku tuh nyadar kayak, kayaknya aku pengen cari duit dari ngajar deh.
apa ya, atau setidaknya ya enaknya sih ya nyari duit dari ngajar kayak kelas gitu misalnya. Hmm. Cuman maksudnya intinya mah lebih kayak aku nggak begitu mau mengejar segi eksekusi dalam maksud kayak gambar gitu untuk mencari duitnya tuh. Tapi Untuk pengennya internet gitu-gitu ya. ya pengennya tuh ngajar, Hmm. lewat ngajar gitu. Jujur aku kalau ditanya ngajar suka aku. Oh Karena aku gitu. kalau lihat ada orang bertanya kan, dan pertanyaan itu gampang banget dijawab, aku kayak, "Anjir ini orang goblok apa gitu?" Mikir kayak Wah gitu, jadi gitu nggak ya. bakalan bisa, aku nggak bakal bisa ngajar, sumpah. Apa nggak bakal bisa ngajar? Ngajar ya, kayak ngajar gambar atau apa gitu, sesuatu yang aku tahu. Nggak bakal bisa. Apa kamu tadi bilang? Iya, Oh, iya nggak bakal bisa. karena udah apa? Kesel Ya duluan. karena aku kalau ada orang nanya-nanya kayak gitu ya kesel, kayak nggak bisa jawab dengan ya dengan baik lah pokoknya. Menurutku orang-orang yang jago ngajar ya harus kayak gitu sih, harus ya Hmm, dengerin orang yang pemula bisa ke level mereka gitu, iya sih menjelaskan ke ya. level mereka. Sulit sih emang ngajar tuh. Ngomong dari pengalaman ya. Tapi aku ngerti sih maksudnya. Karena aku juga kadang ngeliat sih ya. eh, tapi aku nggak ini sih ya. Nggak sampai kesel kayak kamu. Aku lebih ke ini aja sih. Kayak, oh orang tuh nggak tahu ini ya. Gitu. Kayak, Hmm, karena kita tuh udah lumayan ini mungkin ya. Udah lumayan lama gambar. Udah nonton berbagai macam video tutorial. Dan belajar gambar, nge-studi gitu. Bagi kita, oh itu tuh biasa aja. Kayak ya pastilah aku tahu gitu. Tapi ternyata pas ke pemula gitu, kayak oh damn, iya ya. Ini jelasinnya gimana ya? Kayak, hah, ini tuh gini, terus itu digituin. Karena kayak kita tuh udah saking apa ya, saking instingnya gitu ya mikir itu tuh jadinya kayak jelasinnya gimana ya? Karena kita sendiri nggak boleh jelasin. Jadi pas disuruh jelasin, ya gini gitu, gituin, terus nanti gitu. Terus orangnya bingung aja. Pertama gambar bulat, terus jadi kepala. Nanti kamu gambar plus yang kayak gini di kepalanya, terus nanti gambar mata, gambar hidung. Udah selesai. Hebat kan? Iya, Gimana bang? itu sama kayak kayak meme itu gambar apa burung hantu. Pertama gambar Draw, ini bentuknya terlalu draw the rest of the circle, owl. terus gambar burung Itu hantu, definisi gambar burung hantu. definisi dari bingung cara jelasin. Emang sulit sih. Tapi sebenarnya bukan ini aja sih ya. Nih kalau Anda memperbolehkan aku ngeyepin tentang ngajar. Yang susahnya tuh bukan sekedar jelasin secara mudah dipahami. Ya itu pun sulit sih ya. Cuman yang sulitnya juga tuh kayak apa ya? Tahu mereka tuh nggak tahu apa. Hmm. Kayak dan sekaligus juga yang susahnya tuh tahu apa yang bakal bener-bener bantu mereka gitu. Ini Ya nih, itu kita harus bisa mengganti pikiran kita ke pikiran mereka gitu, merendah ke ya, pikiran mereka. Kayak mereka mikirnya gimana ya gitu. tapi sebenarnya bukan itu doang. Eh, kalau aku sih ya, ini mungkin efek samping dari cara aku belajar sih ya, yaitu autodidak. Jadi aku nggak begitu punya pendidikan agak formal dalam menggambar misalnya. Tapi kadang tuh ya, buat hal-hal tertentu aku ngerasa kayak setelah direnungkan, dipikirkan dalam konteks kayak orang belajar gambar pemula gitu ya. Aku tuh kadang ngeliat sesuatu yang awam dibilang kayak, wah kamu harus kayak gini gitu, kamu harus melakukan ini. Tapi sebenarnya pas aku pikir lagi, ngapain kita kayak gitu ya? Padahal kan kalau mau belajar ini, perlu gitu gak sih? Itu kenapa kalau Belajar ini perlu gitu. ya maksudnya kayak biasanya Ya ya ya, ngerti ngerti. diajarnya disuruh itu, tapi kalau dipikir lagi secara logika, kenapa disuruh ngajarin gitu ya? Ayo pikirkan secara logika. Soalnya apa ya? Yang nyebelinnya tuh ini sih sebenarnya color teori anjing. Color teori tuh orang tuh meribet-ribetkan padahal sebenarnya nggak seribet itu gitu. Tapi karena tradisi, karena yang dulunya diajarin tuh kayak gitu, jadinya kayak oh ya kayak gitu belajarnya tuh. Padahal sebenarnya
Mhm. Padahal sebenarnya mah lebih lebih simpel, ada cara lebih praktisnya gitu loh. Nggak mesti Pakai kayak perasaan gitu aja. gitu. Ya, sebenarnya nggak salah sih. Apalagi kalau ngomongin color harmoni yang kayak gitu. Ya Wah, namanya kalau teori kan gitu, kayak kayak oranye perasaannya hangat gitu ya kan, perasaan gitu kan. mulai nih, mulai nih. Ini justru ini ya aku bilang kayak, oh kenapa ya kita ajarin yang kayak gini. Ya tapi kalau orange warm itu mah benar sih. Cuman maksudnya tuh apa ya? Kayak misalnya, oh warna mah perasaan aja. Bullshit, ada bener-bener hal-hal yang bisa kamu lakukan, ikutin buat dapat hasil yang udah pasti lebih maksimal dibanding kalau ngasal aja gitu. Mhm. Kayak misalnya pengelompokan, aku nggak pernah bahas ini di channel tapi ya ada pengelompokan, value secara khusus, kontras dan lain-lain kayak gitu. Terus aku tuh merasa kesel kayak anjing. Kalau aja ya ada orang yang jelasin kayak gini, kita tuh nggak bakal ada sebanyak kebingungan itu gitu. Kayak kan sebelumnya kan aku belum ini ya, belum bikin video color theory yang bingung color theory kayak gitu kan. Mmm. Nah, aku tuh lagi ngeriset tuh ya. Aku nonton hampir semua video yang aku lihat di situ di YouTube kalau aku nge-search color theory. Nggak ada yang bener-bener klik gitu di dalam otak aku tuh. Kayak semuanya tuh ambigu ngomonginnya tuh, jadi setelah nontonnya tuh terasa kayak, "Hah, jadi ngapain?" gitu. Atau kayak, "Ah, ini dipakainya gimana?" gitu. Tapi untungnya sih ya, ada satu channel namanya tuh Color with Kurt. Itu dia, wah itu goat sih itu penjelasannya. Dia, aku nonton itu videonya jam jam 5 pagi. Baru bangun tidur karena aku stres mikirin aduh ini video gimana. Terus pas aku nonton video itu yang penjelasannya saking sangat amat simpelnya, aku langsung kayak nangis, bener-bener nangis. Baru bangun tidur Wah, anjir, nangis. saking indah penjelasannya tuh. It's so big It's gitu. so big. Iya benar. Benar. It's so big. Pas aku ini nonton videonya tuh. Sumpah. Kayak lu pasti pernah lah ya diem kayak dulunya tuh bingung sesuatu tapi akhirnya tuh klik aja. Terus langsung oh Iya. my god, akhirnya aku ngerti. Gitu. Pasti ada Iya lah. iya iya. Nah, itu terjadi pada aku pas aku nonton video itu tuh. Langsung anjing. Ternyata sesimpel ini, ya Allah, kenapa kalian semua ribetin? Sumpah, Cok. Nah, gara-gara video-video yang kayak gitu tuh aku jadi terinspirasi. Ah, aku pengen bikin video yang sebagus itu gitu. Penjelasannya tuh. Kayak misalnya buat value, kan itu banyak banget tuh orang yang bingung, ah, value yang bener tuh gimana, Bang? Sedangkan kita yang udah bisa gambar, ya Iya. ya gitu aja gitu. Tapi lu setiap kalau mau menyerap ilmu gitu mikirnya, ini gimana caranya menyampaikan dengan lebih baik gitu? Gimana? Setiap lu mau menyerap ilmu gitu, entah lihat tutorial atau apa, lu mikirnya kayak, ini gimana ya caranya supaya menyampaikannya lebih baik gitu? Iya sih, itu mah Kayak jiwa guru nggak sih gitu? iya ya. Mungkin itu kenapa aku mempunyai perasaan yang kayak kayaknya aku pengen ngajar aja deh, bukan segi praktisinya. Ya, tapi sebenarnya sih ya menurut aku kalau kamu pengen jadi guru harus jago prakteknya sih ya. Tapi ya itu beda topik lagi. Tapi ya intinya mah iya sih, aku itu kenapa video tuh apalagi buat video video topik yang bener-bener memusingkan ya, kayak perspektif misalnya atau color theory, komposisi gitu. Itu kan yang lebih ke feeling kayak insting gitu. Itu kan sulit ya ngejelasinnya tuh. Nah, apalagi buat video-video yang kayak gitu, itu kenapa waktu yang diperlukannya tuh lama banget. Kayak upload berapa gak berapa sih ya, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan. Lama gitu uploadnya tuh. Karena Mana fotomu? iya, Bang, mana uploadnya? Upload lagi, Bang. Karena emang sulit ngejelasinnya tuh. Kalian kalian cobain aja ngejelasin. Jadi value yang bagus tuh gimana, Dims? Misalnya. Jadi tuh gini, gini, gitu, terus gini. Kan? Nggak tahu. Pusing ngejelasin itu gimana. Karena ya emang memusingkan sih sebenarnya. Emang ribet ngejelasin dalam secara verbal tuh. Jadi itu kenapa lama upload tuh. Oh, mulai nih si YouTubernya alasannya buat lama upload nih.
Bang, kapan uploadnya Bang, nih? kapan uploadnya bang? Udah capek sih ngeliat yang kayak gitu. Ya, tapi wajar sih. Namanya juga YouTube sih ya. By the way, itu udah 100k belum? Belum. Belum. Tahun ini gas. Tahun ini bakal. Belum. Insya Allah. Tapi belum untuk saat ini. Nanti mungkin kalau aku sempet upload video perspektif yang bingung perspektif, yang judulnya kayak gitu, atau misalnya bingung value, nah itu tuh semoga sih ya dari situ jadinya bisa kebantu, dan video-video lain jadinya kebantu 100.000 subs. Nanti dapat medali. Wah. Ya tapi yang dikejarnya Wah, bukan itu sih ya. YouTuber besar, coy. Oh my god. Aku famous, mama, aku masuk TV. Jangan chatan sama minor ya. Enggak. Sekedar angin. Udah nggak usah diomongin, nanti malah jadi doa. Video ini langsung di Oh langsung tuh. bukti nih belum pernah ini. Bukti sudah ditakdirkan sejak tahun 2026. Tahu-taunya teh anjing. Aduh, hidup gue harus kayak gimana ya sampai bisa kayak gitu ya? Apa yang terjadi dalam hidup aku? Ya apa ya yang mendorong orang tuh menjadi kayak gitu? Stres gitu ya? Oke. Ketidak Mungkin aku lebih ke kesempatan sih. Karena lu lihat mungkin ya. banyak kan kayak gitu kan. Mohon maaf, YouTuber yang kontennya buat anak-anak. Ada banyak. YouTuber Minecraft atau gitu-gitu. Bisa. Nah, kesempatan karena fansnya anak-anak. Nah, Bisa. waduh, Waduh, mulai nih. Ada sih. Emang ini ya kebiasaan yang fanbase-nya tuh muda-muda. Suka aja ada masalah yang kayak gitu tuh. lu kalau resolusi tahun ini apa? 1080. Hmm? Oh, Kan resolusi. anjir. Oh, oke. Astaga. Selalu terus kayak gitu tiap hari. Selalu. Ya, resolusinya ini. Ya salah satunya itu YouTube 100.000. Selain itu ya banyakin upload. Ya sebenarnya nggak banyakin juga sih. Emang sebenarnya agak mustahil aku ngebanyakin kecuali aku tiba-tiba bisa nge-cloning diri kakek Bunsin gitu ya. Tapi Berarti ya. tetap sama apa yang lu lakuin tahun kemarin kah? Ya. Ya, mungkin Kalau lebih dari bagus. segi upload video, rasanya iya sih. Cuman ya bukan berarti aku upload video gitu doang ya. Faktanya, buktinya aku aja sekarang lagi ngerjain video yang lain, yaitu podcast ini. Jadi mungkin bakal coba-coba lebih banyak konten. Mungkin ada review gambar, tapi saya tidak menjanjikan. Gitu. Lu review gambar kan, bagus itu. Terus lu taruh jadikan short. Bisa. Nggak mau kah? Tapi sejujurnya ya Dims, sejujurnya ya, aku benci banget bikin shorts. Aku udah beberapa kali nih ya, bukan mungkin sih, udah pasti skill issue sih sebenarnya. Tapi gimana ya, kayak singkat banget, terus resolusinya tuh vertikal, mana dilihat di HP lagi, jadi aku nggak bisa kayak, kan aku biasanya di video penjelasan tuh ngeliatin UI Krita full screen, karena kan emang ada areanya ya buat itu tuh. Tapi shorts tuh aku pernah lagi nyoba ngedit ya video tentang tentang perbedaannya save dan export. Soalnya kan ada yang sempet nanya tentang itu di server. Nah terus tuh aku tuh nyoba ya ngedit itu, tapi Kenapa tuh? resolusinya kecil. Maksudnya area si videonya gitu ya. Area videonya tuh Tapi nggak suka sempit. mediumnya aja ya? Hah? Nggak suka mediumnya aja? Iya, nggak suka formatnya, sumpah. Kayak nyebelin, nggak bisa melakukan apa yang aku pengen melakukan gitu. Jadi karena itu malas banget sumpah. Mungkin ya kalau aku ada orang yang lebih, atau mungkin kalau aku lebih belajar shorts, atau ada orang yang bisa bantu aku bikin shorts misalnya. Bukan kamu ya, Dims. Nah, mungkin ya aku bakal ini bikin shorts, tapi sejujurnya sih ya nggak mau sumpah. Nggak mau. Karena nggak suka aja. Nggak suka sumpah. Suatu saat nih pasti nih tiba-tiba bikin short nih. Bisa sih, kan namanya juga nyoba-nyoba gitu ya. Bisa aja sih. Cuman setidaknya untuk saat ini aku tidak merasa itu. Ya, emang agak aneh sih, kayak vertikal gitu. Iya, vertikal terus kayak dilihat di HP jadi kecil gitu ya. Jadi harus mikirin, aduh ini
jangan ada lebih dari 1 elemen, 2 elemen gitu, nanti sempit banget gitu. Nanti orang bingung ngeliatnya kemana gitu. Aku kan kadang lihat di YouTube Short ada yang gaming anjir, live di Short gitu. Ada sih sebenarnya. Jadi kan gaming vertikal, jadi dia Iya. dibuat Apa dia main Subway horizontal gitu Surfer? anjir. Hah? Apa dia main Subway Surfer atau game PC gitu? Enggak bener game PC. Kayak Game. misalnya CS atau apa, dibuat jadi vertikal, jadi cuma senjatanya doang yang kelihatan anjir. Nah itu kan, Ya gitu nggak kan. bisa orang nonton anjir. Gak bisa cok, sempit anjir. Tapi kalau jelasin gambar ya masih bisa lah dia kelakalin. Ya bisa sih sebenarnya. Itu kenapa aku tadi bilang kemungkinan besar emang skill issue aja dari aku sih, karena ya faktanya kan ada banyak konten gambar yang vertikal gitu. Tapi ya karena skill issue jadi ya saya tidak Belum kurang terbiasa bisa aja ya. tuh sih menurutku. Kalau mau terbiasa harus ini sih, dicoba-cobain lagi. Aku Kayak harus ini cuy, belajar berbagai macam teknik yang dipakai orang buat kayak ngemuatin apa yang mereka lagi jelasin gitu. Kalau video biasa kayak long form itu aku udah ya lumayan ngerti gimana cara menyampaikan visual gitu. Tapi kalau shorts, nah shorts sulit sulit. sulit. Tapi omong-omong ya, aku sempat nonton video, dan ini bukan asal video dari channel mana sih ya. Emang channel yang aku lumayan percayai dan lumayan bagus dari segi kontennya. Dia tuh ngomong kayak, kalian nyadar gak sih sekarang tuh views YouTube lebih sedikit gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah ternyata itu tuh ada alasannya. Dia kalau nggak salah dia tuh sebut 2 alasan yang besarnya tuh adalah, pertama, ini aku nggak tahu kamu ngerasa ini atau enggak sebagai penonton YouTube. Kamu nonton YouTube kan? Ya. Oh ya. Bisi. Nah, dia tuh ngebilang kayak sekarang homepage YouTube dibanding misalnya 2024 gitu ya. Dulunya tuh dia ngasih contoh kayak dulunya ada, kalau kamu buka homepage ada 2 baris yang isinya tuh masing-masing 5 video long form yang panjang. Berarti total homepage-nya YouTube tuh nunjukin kayak 10 video long form, terus di bawahnya itu ada barisan shorts gitu ya. Nah itu dulu. Tapi sekarang homepage-nya tuh 1 baris video long form doang, dan itu pun barisnya cuman kayak 2 atau 3 video gitu. Terus sisanya tuh shorts aja seluruhnya. Bahkan kalau kamu buka aplikasi YouTube di Android Jadi katanya. YouTube lebih nge-push shorts ya. Nah ya, jadi bahkan kalau kamu ngeliat di Android misalnya atau di iPhone, kalau kamu punya iPhone, tapi ya itu nanti itu tuh katanya bakal munculin kayak full shorts aja seluruhnya tuh. Kayak nggak kelihatan sama sekali video long form tuh. Pantes generasi brand rot semua. Nah, terus di videonya tuh dia mungkin bisa dibilang agak curhat gitu ya, tapi dia tuh ngebilang, aku agak khawatir dengan dorongan ini dari YouTube karena dia tuh ngeliat di zaman dulu kan ada ini ya, platform namanya Vine. Kamu ingat nggak? Ya, kan dulu ada Vine. Vine tuh mati. Terus katanya tuh Vine tuh mati bukan karena viewers itu berhenti menonton, karena kan wah dulu mah Vine banyak banget yang nonton. Tapi karena tidak sustainable, konten shorts itu tidak bagus secara jangka panjang gitu. Jangka panjang. Karena dia tuh kan ini ya, kenal kreator lain. Dia sempet ke TikTok Awards. Agak lucu yang nyebutinnya TikTok Awards. Terus dia ketemu TikToker yang bener-bener kayak bakat, jago gitu ya ngebikin kontennya tuh. Terus dia udah punya kayak 100 ribu, kalau nggak salah 100 ribu followers di TikTok katanya, kalau nggak salah. Terus tapi dia tuh bisa disebut sebagai starving artist katanya tuh. Karena dia tuh ngecerita bahwa tapi 100 ribu nggak terlalu banyak sih di TikTok menurutku. Kayak orang banyak banget yang tiba-tiba ada 1 juta berapa followersnya yang aku literally nggak kenal anjir. ya aku lupa lagi sih ya. 100 ribu ya memang kalau 100 ribu
channel yang bikin video panjang sama channel yang bikin video pendek ya bagusan yang bikin video channel panjang. Ya. Jadi dia tuh di videonya ngeceritain temen-temen dia yang kreator shorts tuh pada iri sama orang-orang yang bikin long form karena secara, kalau dia sih ngejelasinnya secara moneter ya. Secara moneter, shorts tuh dari sponsor lebih sedikit katanya, dari brand deal lebih sedikit, ad revenue-nya juga lebih sedikit. Padahal mereka kan dapat kayak berapa miliaran juta, puluh jutaan views gitu ya. Tapi karena pendek banget gitu ya viewsnya tuh, jadinya nilainya tuh rendah Iklannya di banget mana gitu. anjir short? Emang short ada iklannya? Iklannya paling cuma yang melayang itu kan. Ada iklannya kan. Kalau misalnya nge-scroll kadang tuh ada yang lewat gitu, ada iklan, Ya, shorts iklan kayak gitu. iklan yang diklik gitu kan terus ke Shopee atau apa. Ya bisa. Terus ya intinya mah dia khawatir kayak wah nanti kalau kita ngikutin Vine, kita YouTube nge-push nih ya konten short form terus aja, terus yang long formnya ditinggalkan gitu. Nanti kemungkinannya itu bisa jadi kayak Vine, ini mati aja YouTube tuh karena tidak sustainable. Tapi selain itu dia juga ngebahas kayak oh bang kalau gitu seharusnya ini dong, seharusnya YouTuber yang besar kayak MrBeast atau Ryan Trehen atau siapa gitu ya yang besar di YouTube, mereka viewsnya aman-aman aja dong karena kan tadi bilangnya long form tuh lebih sedikit slotnya yang dimunculin di homepage, berarti kan lebih apa ya, persaingannya lebih gede gitu untuk mendapat space yang lebih kecil, space yang lebih sedikit. Oh berarti mereka mah aman-aman aja si MrBeast dan orang lain yang kayak gitu karena kan mereka pasti bakal diklik dibanding orang lain videonya. Nah tapi itu pun si orangnya tuh ngecerita mereka pun ini ngurang viewsnya tuh karena dia punya temen yang kenal sama MrBeast misalnya. Terus dia tuh temennya tuh nge-analisis bahwa ada turun sama persis sama long form kreator yang lain, ada penurunan views di sekitar September atau berapa bulan apa gitu. Terus itu tuh Tapi ini kan YouTube kan, tapi kok TikTok gimana? TikTok nggak tahu literally tuh. cuma video pendek semua. Nggak tahu tuh. Tapi kalau di YouTube, MrBeast pun ngurang views katanya. Dan teorinya tuh, itu tuh karena sekarang YouTube tuh lebih memilih untuk menunjukkan shorts yang lebih baru. Jadi shorts-shorts yang dulu yang masih dapat views yang banyak gitu ya. Itu tuh Iya. ditahan engagementnya. Nggak direkomend lagi lah. Ya, jadi karena itu viewsnya ngurang Ya, juga emang dari aku situ udah gitu. nyadar sih kayak short dulu kalau nggak ada munculan gitu ya kayak short baru Ah, doang begitu. yang muncul. Ya, Begitu nggak pernah Dimas. jumpa short yang 3 tahun yang lalu gitu, nggak pernah anjir. Itu dia. Paling lama paling 2 tahun lah. Kalau TikTok gitu juga. Nggak tahu ya kalau TikTok, karena kan itu seperti yang kamu bilang tadi, full emang shorts aja gitu ya. Nggak tahu itu kondisinya kayak gimana. Aku nggak main TikTok jadi nggak terlalu ngerti algoritmanya gimana. Ya untungnya kita tidak main TikTok ya. Untungnya. Aku ngapain main TikTok anjing, YouTube short sama aja basically anjir. Perbedaannya lebih ke ini sih Dims, apa? Audiensnya bisa dibilang. Chill. Yang satunya bocil-bocil, yang satunya lagi mungkin nggak sebocil itu tapi tetap brain rot. Udah quit aja tuh. Scrolling media sosial apapun itu. Nah, stop. Sangat tidak produktif. Sangat tidak produktif. Tapi omong-omong ya produktivitas. Kan ini ya Dims, aku sebelumnya pernah ngebilang kayak, wah aku balik lagi ke Windows karena Linux tai buat hal-hal yang aku mau lakukan kayak ngedit di DaVinci Resolve misalnya. Tapi ya Dims, sejujurnya aku mulai agak balik lagi ke Linux. Kenapa? Karena aku tuh nyadar di Windows aku udah kebiasaan ngebuka Discord. Discord. Jadi sempet tuh ya, ada satu titik di mana aku tuh kayak keluar Discord baru berapa menit doang gitu. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka lagi. Kayak gue ngapain sih anjir, gabut amat buka tutup Discord anjir. Terus dari situ kayak, nah aku tuh keinget ya, kebetulan aku di USB aku itu ada Linux yang bisa dipakai secara langsung gitu aja gitu ya, nggak perlu install gitu.
Nah, terus aku kepikir kayak, kalau aku pindah ke Linux, kayak aku tuh ngerjain sesuatu misalnya harus pindah ke Linux, dan Linuxnya itu tidak ada Discord, nanti saya tidak bisa ke distraksi. Nanti kayak pengen buka Discord, tapi nggak ada Discord. Ya udah nggak jadi. Kita lanjutin aja ngegambar apa gitu, misalnya mau nge-studi atau Itu apa. mirip-mirip aku kayak sama CS anjir. Aku uninstall CS akhirnya bisa tenang, Emang nggak gitu, mikirin Cok. CS Emang terus. gitu, Cok. Karena aku kalau lagi gambar atau apa kayak bosen dikit, itu langsung bingung mau ngapain dan pikiranku langsung ke CS anjir. Jadi kalau ada CS terinstall itu langsung tak mainin. Emang gitu, Cok. Jadi kalau nggak ada CS kan langsung nggak ada CS yang lain gitu. Ya udah gambar aja. Udah gambar aja. Karena nggak ada opsi lain gitu ya. Ya udah Iya, gambar iya aja. benar. Nah, itu tuh tips dan triks tuh buat kalian yang kalau misalnya kesulitan, Bang, gimana aku pengen gambar tapi ke distraksi Facebook terus. Hapus Facebook. Hapus Facebook, uninstall, akun anjir. hapus akun, disable akunnya kalau perlu. Nah, nanti nggak punya Facebook nih. Ngapain ya? Gambar aja kayaknya deh. Nah, gitu Nggak tuh. ngaruh anjir. Lu ketinggalan berita bentar dikit nggak ada ngaruhnya Nggak anjir. ada, Cok. Nggak penting. Lu Yang ketinggalan penting berita takut apa? ikutan. Fufu-fafa. Takut tinggal berita sawit anjir. Aduh. Itu tuh Aku goal. nggak main Facebook lagi. Hah? Nggak main Facebook lagi. Alhamdulillah. Terasa kayak ini ya, baru sembuh dari penyakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Akhirnya tidak kena penyakit Facebook gila. Tapi aku masih tetap ini sih, kena penyakit waduh. Jendo gila. Apa? Jendo gila. Jendo. Galasu no emo. Anjing. Janedo. Aku masih kena penyakit itu sih tapi. Apaan anjir? Galas. Nggak penyakit Nando Demo lagi. Nando Demo. Ngomong-ngomong Nando Demo sih ya. Aku sebenarnya iya sih mulai agak denger lagi. Tapi bukan Nando Demo sih. Lebih ke Yorishika yang lagu itu. Aku nyanyiin terus waktu dulu tuh. Yang Yukueshi natsu mo ano kumo no shita. Ya, itu enak sih. Bluebell no beddo wo subetta. Haru minareba. Ojiro wa anna fuu ni utau no daro. Miyoshiratsu hana ome de sora wa. Ya. Jadi intinya ya guys, hapus Facebook. Dah, hidupnya selesai. Hidupnya aman. Hapus Instagram, hapus Discord, hapus WA. Ya, tapi tinggalkan yang penting-penting juga lah. Menurut lu kayak nggak buang-buang waktu gitu. Kayak Discord menurutku aku pengen jumpa temen juga, ada komunitas gitu. Ya. Penting sih. Ya. Sekarang suka speed battle juga sama Misogi gitu. Yes. Penting sih komunitas lu kalau gambar atau bidang-bidang yang lain. Yes. Komunitas penting sih. Ya, kantin Mibam. Aduh, siapa ya itu? Aduh, siapa ya? Nggak tahu aku. Komunitas gambar Indo terbalik. Waduh, kata siapa tuh? Kata owner. Lah, kan kamu yang bilang. Kenapa jadi saya? Join Discord guys, ikut daily mulai challenge. nih. Kan Dims, kamu pengen banget ya orang nge-join daily challenge. Ya coy, berkembang bersama coy. Nggak salah sih. Kayak Yaku M. Penting itu. Balik lagi nih Yaku M nih. Balik lagi nih. Kayak siapa tuh yang pensiun dia? Zaitsu. Oh iya, si Zaitsu. Si orang yang awalnya paling jago ya, kalau nggak salah. Ya, gara-gara menang terus. Iya. Dia merasa gak ada lawan sampai dia merasa perasaannya sama kayak orang yang kalah terus. Katanya. Kita tuh jadi menang sama kalah perasaannya sama. Kalau Anda itu berada di nomor 1, itu tuh seperti Anda di tempat terakhir karena tidak ada yang menemani Anda di sana. Ya saudara enggak gitu juga. Nomor 1 ya senang, bahagia menang. Tapi konteksnya dia menang terus gitu. Iya.
Cari Kayak perasaannya sendiri. kayak ini dong ya, kayak One Punch Man berarti. Kayak sepi di atas tuh. Iya benar kayak One Sepi Punch di Man. atas tuh. Kayak si Saitama. Aduh, Saitama gimana ya kabar? Aduh shit. Aduh. I need more frame. Mulai. Banyak anime Kinda famous. Tapi sebenarnya sih ya, ngegambar frame tuh lama, Cok. Yang bener-bener kayak rapi, sesuai gerakannya gitu. Ngomongnya apa di animasi kah? Iya. Hmm. Lama cuy ngebikinnya tuh. Bener. Aku tadi ada bikin bentuk apa kayak sequence lagi fighting lah, hand to hand combat. Lu mau lihat nggak? Nggak bakal kelihatan di videonya, atau mungkin nanti aku bisa editin sih. Di mana emang? Sabar, ini kah dia? Belum selesai sih, tapi kayak aku belajar banyak banget gitu tadi. Ini literally animasi kedua gitu. Animasi kedua, oke. Boleh tuh. Tapi kayak masih terlihat patah-patah nggak sih? Ya itu, nah itu aku sih ya, omong-omong animasi, aku ngerasa kesusahannya tuh bener-bener mulai pas kamu tuh mulai ngerapihin animasinya tuh. Karena ya nggak tahu sih, ini lebih ke setidaknya menurut aku, ngomong dari pengalaman nge-animasi sedikit. Orang yang nggak pernah, yang cuma sedikit. Nah ya, sulitnya tuh emang bikinnya rapih itu loh. Kayak bikin animasi agak kaku, terus formnya nggak mesti kayak konsisten banget. Itu sebenarnya nggak sesusah itu dibanding kalau bener-bener harus kayak on model konsisten kayak animasi Disney misalnya, yang bener-bener kayak wah itu konsisten banget anjing, rapih, 3D, halus, smooth gitu gerakannya. Susahnya tuh ada di situ, Cok. Sebenarnya buat aku sih ya. Karena kalau lu gambar, misalnya gambar animasi, terus angle-nya beda, terus kayak Ya, karakternya beda gitu. beda itu sedikit baru, aja. beda sedikit ya Beda itu. sedikit Kayak, aja. Langsung anjing, siapa ini? dia harus konsisten sih emang bener. Ya, harus ngelatih diri buat bikin konsisten. Udah mulai selesai nih. Aku ini waktu berapa lagi ya? 30 menit. Ya, masih oke sih. Kita kita imajinasinya beda ya, Dims. Aku awalnya kira fans Apa? pagarnya putih, kamu menjadinya jadi coklat. Iya, emang gitulah. Kita tidak ada koordinasi nih. Kalau sama boring dong. Oh gitu ya. Berarti segi kanan itu kubu aku, segi kiri kubu Ya kamu. enggak gitu juga, lu gambar carry juga tadi banyak kan. Ya basically apa ya, taruh di kanvas. Ya, apa yang ada selesai nggak selesai kumpulin. Ternyata lumayan juga ya kalau nggak ada topik, nggak ada persiapan. Tapi ya sebenarnya apalagi buat guest-guest tertentu ya. Kayak aku kepikir misalnya nanti bakal ada, seharusnya ya, Cahangon. Nanti ada Cahangon, terus ada aku kepikir kayak ngajak yang lain, Riana Terbalik atau misalnya YouTuber yang lain yang aku kenal. Nah nanti kalau gitu seharusnya kayak gini juga kah? ya biasanya kayak gini juga. Hmm. Kayaknya lebih seru kalau misalnya aku siapin beberapa pertanyaan, setidaknya yang menurut aku lumayan menarik tuh. Iya. Kayak wah ada sih satu topik yang aku pengen nanyain si Cahangon, tapi kayak itu itu buat nanti Ayo. deh. Emang terkhusus buat dia soalnya topiknya tuh. Spill lah tentang apa? Enggak. Gambar. Nanti ngapain orang nonton podcastnya, Dims? Kasih tahu aku aja, nanti kita potong. Oh iya aku bisa potong ya. Ya jadi ya tadi kita bahas apa ya, Dims? Nggak tahu ya, kayaknya ada deh tentang seseorang. Adalah tentang masa depan. nanti aku bakal cukup niat nggak ya ngedit videonya untuk membuat jokes itu, bisa membuat jokes itu. Ya kita lihat saja. Soalnya ini rekaman udah berapa lama ya? Udah sejam 42 menit. Wah, kebayang itu ngeditnya. Masya Allah. Jadi next siapa nih mau di-invite? Kalau next sih rencananya ini ya, si Cahangon rencananya. Ntar kita lihat nanti saja. Kayak gimana tuh nanti. Taunya si Cahangon bilang, "Oh Bang, kamu kurang keren. Aku tidak mau." No. Ya, sama yang terkenal. Kamu kurang terkenal Bang. Lu siapa? No. Terus Bang langsung, aku akan menjadi YouTuber terkenal. Supaya saya bisa mengundang Cahangon. Tapi sebenarnya sih ya, lu mau tahu Dims,
impian aku ngajak siapa? Siapa tuh? Ngajak Zeta, ngajak Gila, IO15 misal. gila, Semoga aja sih ya. gila. Doain Dims. YouTuber bermimpi tinggi juga. Doain Dims. Aduh, tapi aku seharusnya bilang gak ya yang kayak gitu di rekamannya. Wah, BTW kan mereka nonton, waduh, Waduh, ternyata mau collab sama aku. waduh. Langsung di DM. Besok mungkin. Anjing, amin. Gila. Kira-kira yang bakal nonton podcast ini berapa orang ya? 1000 adalah ya. Wah, ternyata 2 jam lama juga ya. Udah tadi bingung mau ngapain. Iya, Cok. Namain apa lagi ya? Sebenarnya kalau mau serius lagi, lama lagi Dia sih masih ya sebenarnya. berantakan. Iya. Harus buka Pinterest dulu lihat. Bener guys, cari referensi dulu. Enggak gini-gini aja muter-muter. Iya, Cok. Ini paling gambar jalan di belakang sih. Tapi ini pun jalannya ceritanya karena kabut dan atmosfer, anjay. Jadinya warna-warnanya tuh lebih pastel. Gila. Orang tuh tidak nonton sampai secara lengkap ya video tuh Dims. Aku bilang kayak gitu karena ada orang-orang yang komen di video Krita misalnya. Bang, kenapa Kritaku tidak ada fitur close gap? Padahal aku udah jelasin dari awal. Bahkan di bagian close gapnya aku jelasin. Ini fitur terkhusus 5,3. Jangan-jangan mereka pakai 5.2. Oh, ketahuan tuh tidak nonton videonya. Tidak merhatiin. Tuh. Nah, kalau kayak gitu aku langsung anjir ini orang nggak nonton video, goblok banget. Oh, kamu gitu ya? Males banget ngeladeninnya gitu. Aku nggak gitu juga sih. Kamu wah, aku udah ngerjain video ini berapa lama anjing sih, orang ini aja nggak nonton, terus buat apa gue bikin videonya? Nggak sih, cuma ada pikiran gitu aja. Nggak, udah mulai ngetik, tapi nggak jadi Oh, ini sebenarnya topik yang aku pengen nanya si Cahangon sih ya, tapi karena dia punya server. Tapi kamu punya server sendiri juga sih ya? Jadi mungkin aku bisa tanya kamu ini. Kamu ini nggak apa ya katanya nanti? Kamu ada nggak Dims pengalaman mengandalkan orang berego tinggi? Mengendalikan gimana maksudnya tuh? Apa ya? Sebenarnya lebih ke menghadapi aja sih sebenarnya. Menghadapi orang berego tinggi misalnya. Kalau di gambar sebenarnya banyak sih orang kayak gitu. Itu aku udah tahu sih Dims. Udah muak ya, aja pasti ngeliatnya. ada aja tapi. Nah, tapi kamu pribadi ini nggak pernah kayak misalnya di server kamu atau gimana gitu, langsung ngadepin orang yang kayak gitu? Ya aku kalau ada orang kayak gitu ya ngadepinnya dengan cara ya dikira. Oh ya, Maksudnya gimana gitu? ya nggak salah sih. Kayak ya udah dia emang orangnya kayak gitu. Mungkin kalau sampai membuat keributan ya dikasih tahu apa salahnya gitu. Kalau dia melanggar sesuatu. Oke. Nggak ada kayak cerita gimana gitu sama kayak konflik apa gitu? Nggak ada? Ada konflik agak sensitif sih. Oke, kayaknya kalau sensitif kayaknya nggak usah sih kalau nggak mau. Soalnya server gue server luar kan. Uh. Ada orang dari Israel, nah lu tau lah tuh gimana. Waduh, oke, aku nggak tahu itu aku bisa masukin atau enggak tuh. Ya tentang itulah, kalau Israel tentang kemana arahnya pasti tahu. Oke, aku paham. Ya basically kalau ada masalah gitu tak bilang jangan di server gitu. Iya sih. Kayak orang nggak mau lihat masalah kayak gituan gitu. Harus tahu tempat dan waktu. Kamu sendiri berego tinggi nggak, Dims? Aku maunya ya berego tinggi, tapi aku kayak maunya ya kadang kurang percaya diri. Oh. Dalam hal ego tinggi ini lebih ke percaya diri sih menurutku. Oke. Kayak kita kan mau ke gambar kita percaya diri gitu kan. Tapi kan kita menghadapi realita, aku orangnya kayak gini gitu. Oh, apa kayak kamu takutnya kalau mau percaya diri pun apa yang mau dibanggakan gitu kan? Kamu merasa Gitu. kurang Tapi pede untuk ego tinggi gitu? Iya kurang pede. Tapi kayak sekarang udah mulai ini sih. Ya jadilah kalau bisa tentang gambar lo sendiri. Kalau kita nggak percaya diri ya di situ-situ aja kan. Kayak ngelakuin sesuatu. Kalau kata Misogi ya nekat. Lakuin aja anjir. Iya sih. Sama ada orang yang kemana server lo kalau nggak salah dia nanya apa kemarin
Apa? Kenapa? Pokoknya tentang dia nggak pede kalau ngupload gambar ke Discord atau apa gitu kan. Oh, Dia tak bilang ya kalau nggak pede ya hadapi aja gitu kayak ya lu nggak pede tapi itu perasaan itu nggak bakal hilang, bisanya terbiasa gitu. oh iya, aku ingat, iya, aku ingat. Mm. Iya, benar Kalau sih. nggak pede lakuin aja gitu. Ya aku nggak pede ngupload gambar ke komunitas ke Discord. Ya lu kalau nggak pede ngelakuin aja, kalau nggak lu lakuin ya di situ-situ aja. Iya sih ya. Nggak bakalan pernah ngupload, nggak bakalan pernah bisa pede. Wen ya, Wennya nggak bakal hilang tuh kalau nggak nyoba tuh. Just do it. Yes, just do it biar dapat duit, Bener. Bener bener. lagi. Pengen duit tuh. Jadi pengen duit, ayo dah selesai. Terus. Cari duit dulu. Nah, bagiku gambar menurutku itunya sih yang bikin kayak sulit itu. Kayak harus cari duit, harus bisa ngasilin. Iya Terus kalau sih. kita gambar terus aku bakal apa gitu. Gambar terus gak mikirin duit, gak mikirin harus menghasilkan gitu, suka aku. Kalau kamu Karena punya aku juga ini kayak sih ya, kayak kebebasan, gak usah mikirin duit, gak usah gimana, bakal gambar aja terus. itu seru banget sih. Iya sih. Tapi pada akhirnya harus dapetin duit ya. Harus punya tanggung jawab cuy. Real cuy. Tapi kita bisa menghadapi realitanya. Nah, terus nanti kita kabur dari realita. Saatnya kita kabur. Nah ini episode dijudulin 100M aja dah. Aku review Itu podcast. Review podcast real. Kalau selain menggambar, kamu ngapain, Dims? Selain menggambar, apa ya? Kalau belakangan ini aku gambar aja sih. Oh, oke. Fokus bener-bener login gambar Iya, aja gitu ya. bener. Oke. Ya, aku belakangan ini belajar animasi juga. Kayak, Heeh. Iya kalau sih. hobi lain dibilang apa ya? Mungkin main game kan? Nggak tahu itu hobi nggak? Hobi sih. Ada orang yang merasa itu bukan hobi. Logikanya tuh Ngomong adalah waktu. bukan. Logikanya tuh kayak apa ya? Itu tuh tapi sebenarnya enggak kayak gitu sih. Iya, tapi intinya mah aku pernah dengar kayak argumennya tuh, oh itu mah bukan hobi karena itu mah kau mengonsumsi doang gitu. Kayak nonton gitu kah? Ya Ya, nonton hobi juga kan? pasif mungkin kata tepatnya tuh. Tidak aktif. Iya. Kayak misalnya musik kalau menurut si logikanya tuh, oh itu hobi karena Anda berkreasi, tidak ini doang. Ini kamu ngegambar pagarnya kok balik? Ini kamu kan ini coklat pagarnya, tapi kenapa bawahnya tiba-tiba biru? Iya, lu tadi kayak gitu, aku ngikut aja. Oh, sok tuh ini. Ya adalah lu gambar lu. Kan lu ini pagarnya gimana? Hah? Aku bingung tadi nih pagarnya gimana kok beda sama yang di atas. Iya sih ya. Nah itu kenapa agak bermasalah nih kita punya dua pagar, warna pagar yang beda nih. Bang nih pagarnya kan di sini terus ke sini deh atau gimana? Terus ya ke Eh, sini nge nge mengotak. Nah, mengotak. ngotak. Berarti muter. Agak Mengotak. aneh sih perspektifnya. Ya sih, kan kita spontan aja nggambarnya. Uhuy. Iya ya, aku kadang takut ya, Dims. Kan Apa? lumayan wajar lah ya kalau misalnya makin tua orang, makin mereka kayak nggak nyambung, kayak nyoba memahami budaya baru anak-anak muda tuh. Bukan berarti aku tua sih ya, tapi ya mungkin 6-7 termasuk ya, tapi ya itu pun aku masih agak ngerti dikit, maksudnya kayak agak absurd gitu. Aku gak ngerti gimana anjir, lucunya gimana? Aku agak ngerti sih, tapi kayak aku khawatir aja nanti di masa depan tuh aku nggak ngerti apapun aja kayak tentang, soalnya yang paling membuat aku khawatir tuh, aku kan ngajar ya, kan ngajar tuh penting ya untuk bisa memahami orang lain tuh, karena kan ya gimana cara ngajar efektif itu perlu memahami dulu, oh si orangnya tuh kayak gimana mikirnya, nanti ajarin yang kayak gini dalam cara kayak gini itu biar masuk ke dalam otaknya. Tapi kan kayak untuk saat ini aku bisa gitu misalnya bikin jokes yang menurut orang ya agak lucu mungkin, tapi mungkin nggak lucu gimana gitu, tapi ya ini mah agak lucu gitu. Tapi aku khawatirnya kayak
wah aku udah segimana tua gitu, terus aku tuh nyoba yang kayak gitu, kayak nyoba ngajar yang kayak sekarang, nggak nyambung aja, karena udah saking jauhnya gitu sama mereka tuh, Udah gak secara relate. mindset. Iya udah nggak relate gitu. Aku takut sama yang kayak gitu, Cok. Karena kan aku sendiri, aku sendiri dan aku yakin beberapa orang lain mikir kayak, ngapain sih orang-orang kolot tuh kayak nggak nyambung mereka. Tapi kan nanti juga kita bakal jadi kolot. Nanti kita Hmm. kita yang nggak nyambung gitu sama mereka tuh, sama Ya nanti kita generasi kakek kedepannya. kakek ngapain gambar pakai AI aja. Astaga, kakek Astaga, di boomer banget. zaman bapak ya, di zaman kakek ya. Nanti kita kayak Zaman gitu, kakek Dims. dulu. Alah kakek Yeping nih. Nanti kita jadi kakek-kakek Yeping, Dims. Bener. Di zaman kakek ya, nggak ada itu AI. Orang tuh gambar biar gambar aja. Anak zaman sekarang. Astagfirullah. Ada ini sih Dims, apa? Reels IG yang lucu tuh. si si kakeknya tuh ngecerita kayak kenapa sih teknologi zaman sekarang tuh, ini ceritanya kayak tahun 2080 atau berapa gitu ya. Ceritanya tuh si kakek-kakeknya tuh, teknologi zaman sekarang mah ribet. Itu kenapa kalian tuh pada brain rot semuanya. Terus si cucu-cucunya tuh bilang, kakek kamu kakek tidak boleh menyebutkan kata itu tidak baik itu katanya. Ibarat kayak brain rot itu menjadi N-word versi masa depan. Kayak klengker. Iya kayak klengkel, kayak tidak bagus untuk diucapkan gitu. Itu lucu sih kalau beneran terjadi. Bentar lagi 6-7 dah. Iya tuh. Nanti Jadi N-word tuh. iya 6-7 jadi tidak boleh diucapkan tuh. Nono itu. Karena itu menandakan apa? Aduh jokesnya nggak dapet hilap. Tidak senono. Udah kayak balik ke kamar ya. Aduh. Tapi kayak kalau udah tua nanti kan ke hobi kan kayak ada mancing atau apa. Kayaknya aku mungkin kayak gambar sih. Oke. Luangkan waktunya. Boleh. Aku juga kayaknya Mungkin bakal gitu sih. kayak keluar gitu ya kan. Terus lihat ada bangunan atau apa gambar. Ya, Gila. gila. Kayaknya damai banget ya kayaknya hidupnya tuh. Hmm. Kayak bangun tidur, Terus cucu-cucu gambar. kita pacaran sama ChatGPT. Kakek tidak boleh mengejek orang pacaran sama ChatGPT, kan udah dibuat legal. Kakek tidak boleh No clanker begitu. in my house. I will not tolerate clankers in my house. Anda harus nikah dengan manusia, titik. Demi kebaikan kita dan kamu. Tapi iya ya, gimana Dims kalau kamu punya cucu mau nikah sama AI? Iya kalian. Iya juga ya, kalau sekarang kan kita masih kayak itu ide yang kayak geblek banget lah gitu, kayak nggak Iya, mungkin lah. Mungkin kedepannya berubah anjir, iya tapi nggak tahu. gimana tuh Dims kalau semisalnya di masa depan AI tuh saking misalnya ya, saking advance-nya sampai terlihat kayak AI kayak di cerita fiksi misalnya kayak Ghost in the Shell atau Gimana? anime mana gitu ya, yang bahkan kita pun sebagai audiens sekarang nonton itu kayak wah udah nikahin aja gitu. Gimana tuh Dims? Gimana apanya, kayak Apakah Anda itu mau nikah merestukan? lah apa anjir, mau robot anjing, Tapi robot ini punya perasaan kayak bullshit babi anjing. itu cuma 01 dan 01 itu. Tidak ada namanya emosi. Satu. Jadi keinget ini apa? Kamu nonton ini gak sih Dims regular show? Enggak, Oh enggak ya. Jadi ada kartun terus ngeliat regular, kliknya sih. ada Nggak tahu. kartun regular show, ada satu jokesnya tuh yang mereka tuh kan ini ya aku nggak tahu ke planet atau apa yang ada robot-robotnya. Terus itu jokesnya mereka tuh lagi rap battle ya sama robot. Terus si karakter utamanya tuh bener-bener nge-rap dalam bahasa Inggris ya. Tapi kayak mereka semua karena audiensnya robot semua gitu ya. Seluruh audiensnya langsung bu gitu kayak nggak asik lu gitu. Tapi pas si robotnya nge-rap, rapnya tuh literally cuman 001 011 01 terus semuanya langsung wuh. Apaan anjir? Sedangkan
pas si karakter utamanya tuh beneran nyoba. Oh ya udahlah kalau gitu kita nge-rap juga 00110 110. Terus nanti tiba-tiba ada robotnya ngebilang, "What did you say about my mom?" Lucu banget anjing. Aduh. Iya. Oke, Dims. Akhirnya timernya sudah habis. Silahkan Oke. simpan penanya. Dan ya begini hasil akhirnya para penonton. Ya, Ya, kalaupun ada yang nonton sampai segini jauh sih ya, tapi ya terpisah dari itu. lagi skip. Beginilah hasil akhirnya. Nih, wah kayaknya cocok nih dijadiin thumbnail nih nanti. Oke. Kali ini padahal cuma percobaan, lumayan seru sih ya. Gimana Dims? Kesan pesannya? Pesan-pesannya kok mau lari dari kenyataan harus menghadapi kenyataan itu. Bener. Intinya singkat padat jelas, lari dari kenyataan ya. Oke. Thank you Dims. Ada kamu mau ini nggak ngepromosin sosmed atau gimana gitu? Nggak ada sih Twitter gue paling. Apa tuh Twitternya? Nanti aku tulis di ini sih di videonya Tulis sama aja di deskripsi. deskripsi. Apa? Join Discord. Join apa? Discord aku atau Daily Challenge? Iya, Okay. Discord lu. Oke. Daily Challenge jangan lupa. Ya, jadi nanti ada linknya di bawah. Silakan kalau kalian mau ikut Join Discord Mibam. Discordnya Mibam Baso, kantin Mibam Baso. Kita ada berbagai macam orang, karena bisa kenal-kenalan, bisa bertemanan, cari komunitas, cari jodoh mungkin. Tapi jangan. Nah, ya cari komunitas. Dan kalau video ini berguna, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu yang mungkin lagi gabut ya, lagi ngerjain apa gitu, pengen dengerin orang lain nge-yapping dan ngegambar. Sambil gambar. Dan bareng. kalau kalian pengen lihat podcast kayak kalau kalian tertarik, silakan komen di bawah. Wah, aku tertarik bang, like videonya. Jangan lupa subscribe biar kalian tidak lewat video-video yang kayak gini. Dan terima kasih kepada orang-orang yang sudah donasi, nge-support aku lewat donasi atau member. Dan ya, kata-kata terakhir Dims. Ya, yang tadi sih udah. Lari dari kenyataan. Oke. Thank you. Bosan juga diulangin nanti. That's all for me. See you later. Ya.